Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa lagi, dapat bersilaturahmi kembali dalam pelajaran Islamic Studies. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang kelima, yaitu menolak akhlak tercela. Akhlak tercela apa saja yang akan kita pelajari? Itu ada 3 pada kesempatan kali ini, yaitu mencegah marah, menghindari fasik, dan menolak murtad. Tuh. Akhlak tercela yang pertama kita pelajari yaitu marah. Marah atau hudub adalah luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu. Mungkin karena dihina sehingga tersinggung, karena dibohongi seorang, atau karena keinginan yang tidak tercapai, atau sebab lainnya. Nah, perlu anak-anakku ketahui, marah itu merupakan bentuk akhlak tercela, sehingga harus dihindari. Marah termasuk perbuatan setan yang tidak boleh diikuti. Orang yang pemarah akan mudah tersinggung dan mudah melakukan hal-hal yang buruk karena tidak dapat mengendalikan diri, ya. Dan tentu kita sudah tahu kalau kita lagi marah ini sudah bukan akal kita lagi yang didahulukan, tapi emosi kita. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innal ghadaba minasyaiton wa inasyaiton khuliqa minnar wa innama tudfa'un nar bil ma fa idzal ghadaba ahadukum falyatawaddo. Nah, ini ada sebuah kiat, ada sebuah cara, ada sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa marah itu dari setan, ya. Dan setan itu diciptakan dari api. Nah, karena dari api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kita marah, kalian marah, hendaklah berwudu. Tuh ya, bisa dipahami ya. Sebagaimana yang tadi Mister jelaskan, bahwasanya perbuatan marah itu adalah perbuatan setan, dan setan adalah makhluk yang terkutuk. Karena itu jangan sekali-kali mengikuti perbuatan setan, karena sekali mengikuti perbuatan setan akan menjadi temannya setan dan menjadi makhluk yang terkutuk. Karena itu jauhi, hindari sifat marah. Berlatihlah menjadi seorang yang sabar. Nabi Muhammad pernah bersabda, la tahtub walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Nah, bahkan ada sebuah kata mutiara yang ada di buku paket itu, orang yang kuat itu bukan orang yang ototnya besar, bukan orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat itu orang yang dapat menahan marah. Nah, itu salah satu kata mutiara. Dan ada juga sebuah riwayat, dulu sahabat Ali sifat tercela yang kedua yaitu fasik, ya. Kita harus tahu sebagai umat muslim ada istilah-istilah dalam agama Islam. Ada tadi hudub, marah, ada juga fasik. Fasik itu berasal dari bahasa Arab, dari kata fasako yafsiku fiskon fusukan, artinya keluar atau menyimpang dari perintah. Sedangkan menurut istilah atau menurut terminologi orang, sifat
tercela yang ketiga atau yang terakhir pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu murtad. Murtad itu meninggalkan atau keluar dari suatu agama. Murtad yang pertama yaitu murtad yang disebabkan oleh keyakinan yang keliru. Itu ada banyak ya, yang Mister jelaskan di sini hanya sebagian saja. Ya, sebagian dari murtad i'tiqad, yaitu diantaranya meragukan adanya Allah. Kita ragu bahwa Allah itu ada. Kemudian meragukan utusan Allah. Kita ragu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul Allah. Meragukan kebenaran Al-Quran. Nah, Al-Quran itu wahyu dari Allah. Kita tidak boleh ragu akan kebenaran yang dibawa olehnya. Mungkin bisa saja kita beda pemahaman, ya, tapi di situ ada hal-hal yang pasti. Nah, itu ada hal-hal yang pasti. Kemudian ragu akan hari kiamat, ragu adanya surga dan neraka, meragukan adanya pahala, dan ragu tentang siksa Allah. Kalau kita meragukan itu, maka kita akan jatuh pada murtad yang disebabkan oleh keyakinan kita yang keliru. Maka dari itu kita harus berhati-hati ya. Tidak boleh sampai keliru dalam memahami. Tadi sudah Mister jelaskan bahwa kita tidak boleh keliru dalam meyakini. Kita harus mempunyai keyakinan yang benar. Caranya gimana agar kita mempunyai keyakinan yang benar? Ya harus belajar. Belajarnya harus sampai tuntas, tidak boleh setengah-setengah. Nah, selanjutnya kan Mister jelaskan yaitu yang kedua, murtad yang disebabkan perbuatan, karena perbuatan atau biasa disebut murtad fi'liyah. Contohnya seperti apa murtad fi'liyah? Yaitu yang kelihatan lah ya, menyembah berhala. Nah, itu kan perbuatan ya. Kalau kita menyembah berhala ya sudah jelas itu murtad. Menyembah matahari, menyembah makhluk lainnya dan sebagainya, itu intinya kita menyekutukan Allah ya. Itu tidak boleh. Kemudian ada yang ketiga, murtad qauliyah. Murtad karena ucapan kita. Misalkan memanggil seseorang muslim dengan kata-kata hai kafir, hai orang Yahudi, hai orang Nasrani, hai orang tak beragama, hai PKI seumpamanya, dengan tujuan tersebut seumpamanya. Itu tidak boleh kita memanggil orang muslim yang bersyahadat dengan mengkafirkan mereka. Itu maka apabila kita mengkafirkan orang yang bersyahadat, orang yang muslim, maka kafir itu akan kembali kepada kita yang menuduh. Makanya hati-hati, jangan suka nuduh orang kafir, bisa jadi nanti kafirnya balik lagi ke kita. Makanya ya intinya ketika kita melihat seorang melakukan perbuatan yang mungkin seolah-olah itu murtad, ya kita istighfar dan kita berusaha untuk tidak seperti itu ya. Kalau itu teman kita ya dinasihati untuk segera membaca syahadat gitu ya. Kemudian menghina salah satu nama-nama dari nama Allah, menghina janji dan ancaman Allah atau apa yang dihubungkan kepadanya. Berkata, andaikan Allah memerintahkanku, maka aku tidak akan mengerjakannya. Nah, itu murtad qauliyah ya, murtad yang disebabkan oleh ucapan kita. Maka dari itu kita harus menjaga lisan atau mulut kita agar tidak tergelincir dalam kata-kata yang salah. Oke? Bisa dipahami ya. Nah, cara untuk menghindari murtad, gimana caranya? Simak baik-baik.
perbuatan keluar dari ajaran Islam disebut riddah dan orangnya disebut murtad. Riddah merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah sehingga harus dihindari. Cara untuk menghindarinya adalah satu, kita harus mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan menghayati, meyakini dan mengamalkan. Maka dari itu kita harus belajar dari harus benar, belajarnya harus sampai tuntas ya, entah itu ke pesantren atau ke sekolah agama yang lebih tinggi, dan cari guru yang mempunyai sanad ke Rasulullah, itu terhubung yang ajarannya betul gitu ya. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari orang-orang yang berperilaku buruk seperti mabuk-mabukan, suka bolos, suka berkelahi dan perbuatan tercela lainnya. Itu hindari ya. Kemudian senantiasa memupuk keimanan dan keislaman dengan cara selalu berbuat baik dan gemar beribadah. Itu. Kemudian yang keempat, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat yang mendorong berbuat tercela seperti diskotik, nightclub, kelompok malam dan sejenisnya. Intinya itu ya, kita menjauhi maksiat lah intinya ya. Dan ketika ada orang murtad, bukan untuk dijustify, bukan untuk dikata-katain, tapi buat pelajaran bagi kita agar kita jangan sampai murtad. Dan seandainya orang yang jatuh ke murtad itu teman kita, maka ya baiknya kita nasihati agar membaca syahadat agar dia masuk ke dalam Islam kembali. Diajak untuk taubat, bukan dikata-katain ya. Oke, sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.